Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasra, NIM 1931040051. Saya mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, kelas PJKRA. Mata kuliah Pendidikan Rekreasi. Nah, baiklah, di sini saya akan membawakan materi presentase yang berjudul olahraga rekreasi dan pariwisata. Baiklah, kita ketahui latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, kehidupan yang semakin canggih di era modern ini, kedudukan olahraga semakin penting supaya manusia bisa menempatkan dirinya sebagai makhluk yang mulia, menggunakan teknologi untuk kemajuan kehidupan manusia, menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, dan menggunakan teknologi untuk kesejahteraan hidup bersama. Namun, dalam realita yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang serba modern menuntut mobilitas kehidupan manusia semakin tinggi. Banyak waktu yang digunakan manusia untuk bekerja dan mencari nafkah. Dari waktu 24 jam dalam sehari, 8-9 jam dihabiskan waktunya untuk bekerja. Mereka mendapatkan waktu luang selama 1 hari dalam seminggu. Waktu luang merupakan waktu yang tidak diwajibkan untuk melakukan rutinitas yang menjadi tanggung jawabnya dan bebas dari tekanan psikis maupun tekanan sosial. Menurut pandangan militer dan Robinson dalam Rafikasidi tahun 2012 nomor 7, waktu luang dapat menjadi tantangan namun bisa juga membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi, dengan adanya dua dimensi tadi, sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. Olahraga yang dipilih hendaklah olahraga yang menyenangkan. Olahraga rekreasi merupakan salah satu olahraga yang menyenangkan. Olahraga adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian, rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jadi, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah dan menyenangkan. Selain melakukan olahraga rekreasi, waktu luang juga dapat digunakan dengan mengunjungi tempat pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Jika pada awalnya kegiatan melancong adalah untuk kesenangan belaka, sekarang kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dinikmati secara serius, yang kemudian mengakibatkannya menjadi tidak lagi sederhana. Ini menurut Gede Pitana dan Ketut Surya Diyarta. Suatu lokasi dapat dijadikan objek pariwisata destinasi karena 1. Atraksi, yaitu bentuk-bentuk atraksi menarik yang ditawarkan oleh objek wisata tersebut. Nah, yang kedua, fasilitas, yaitu fasilitas yang menunjang kenyamanan wisatawan ketika mengunjungi objek wisata. Ketiga, infrastruktur berupa jalan umum dan bangunan pendukung.
4. Transportasi, yaitu akses transportasi menuju wisata. 5. Keramaian, masyarakat yang menjadi nilai tambah suatu objek wisata dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan. Oleh sebab itu, penulis membuat makalah ini karena ingin mengetahui bagaimana hubungan antara olahraga, rekreasi, dan pariwisata. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pengertian olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan. Dengan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi kemenangan dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Nah, menurut Abdul Qadir Ateng pada tahun 1989 nomor 3, olahraga adalah aktivitas pertandingan atau perlombaan. Tidak mungkin ada olahraga tanpa pertandingan, dan jika ada maka ia bukan olahraga lagi tapi bermain atau disebut dengan rekreasi. Bermain dapat saja berbentuk olahraga, tapi tidak berolahraga yang bersifat main-main. Aspek pertandingan adalah inti dari olahraga. Olahraga mempunyai beberapa pengertian. Dari pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Rekreasi merupakan bidang yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Pada umumnya dikatakan bahwa rekreasi adalah aktivitas pada waktu senggang. Meskipun begitu, tepatnya adalah pemanfaatan secara baik dari waktu luang, yakni memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Pendidikan aktivitasnya dipilih sendiri masing-masing hingga dapat memenuhi keinginan yang konstruktif. Rekreasi merupakan aktivitas yang sehat bagi mental, sosial, dan fisik sebagai pelengkap dari aktivitas kerja sehari-hari, dan karena itu diperlukan oleh setiap individu. Rekreasi dalam arti ini adalah menciptakan kembali seseorang, yakni merevitalisasi tubuh dan pikiran dengan menyingkirkan ketegangan-ketegangan hidup. Ini menurut Abdul Qadir Ateng tahun 1989 nomor 4. Kemudian kata rekreasi berasal dari bahasa Latin yaitu recreare, yang secara harfiah berarti membuat ulang. Secara umum pengertian rekreasi adalah kegiatan dilakukan untuk menyegarkan kembali rohani dan jasmani seseorang. Rekreasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang. Selain pekerjaan, kegiatan yang umum dilakukan untuk melakukan rekreasi. Rekreasi maupun beberapa pengertian menurut para ahli. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jenis-jenis olahraga rekreasi. Terdapat beberapa jenis olahraga rekreasi yang dapat kita laksanakan pada waktu luang bersama keluarga maupun bersama teman-teman. Jenis-jenis olahraga rekreasi diantaranya adalah pariwisata, olahraga, permainan, hobi. Nah, kita kupas satu persatu. Pertama, pengertian dari pariwisata. Konsep pariwisata yang mengandung kata kunci perjalanan tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Kemudian olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga internasional dan modern.
Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut: tarik tambang, kejar-kejaran, bakikak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, patok lele, dan lain-lain. Contoh olahraga modern yang biasa dilakukan untuk mengisi waktu luang diantaranya yaitu futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arung jam, airsoft gun, bela diri, trekking, dan lain-lain. 3. Permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawang dari kardus, permainan petak umpet, engrang, bakikak, tarik tambang, dan lain-lain. Kemudian hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang yang melakukan hobi karena mereka mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang dirandang. Namun sebagian juga mempunyai hobi untuk sekedar duduk di pantai untuk menghabiskan waktu luang mereka. Kemudian tujuan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang, karena olahraga rekreasi merupakan sarana pemanfaatan waktu luang, maka dapat disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi dengan adanya dua dimensi tadi, sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. Yang kedua, sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan karena rekreasi menawarkan kesenangan. Ketiga, memperoleh kesenangan melalui olahraga. Bagaimana cara memperoleh kesenangan melalui olahraga? Jawabannya yaitu melalui olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. Yang keempat, sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial, dan kata lain manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan untuk manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, memanfaatkan untuk jasmani dan rohani. Nah, kita kilas lagi pengertian pariwisata. Pariwisata mempunyai dua sifat, yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan masyarakat agar dapat memenuhi keinginan wisatawan. Pariwisata adalah kegiatan dari visitor untuk orang yang melakukan perjalanan dan tinggal di tempat luar
tempat tinggalnya atau residen sehari-hari untuk periode yang tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan, misalnya leisure, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapatkan upah atau gaji dari perjalanannya tersebut. Pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari yang berarti banyak atau berkali-kali atau berputar-putar atau juga lengkap, dan wisata yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah ungkapan dari Yoeti pada tahun 1982, nomor 103. Mattieson dan Wall dalam satu Get Pitana dan satu Ketut Surya di Arta tahun 2009 nomor 46 mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen utama, yaitu 1. Dynamic element atau travel ke suatu destinasi wisata. Yang kedua, static element, singgah di daerah tujuan. Yang ketiga, a consequential element, akibat dari dua hal di atas, khususnya terhadap masyarakat lokal, yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan keluar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dalam tujuan rekreasi. Kemudian kita lihat sumber daya pariwisata. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya pariwisata minat khusus. Kemudian kita lihat pertama itu sumber daya alam. Menurut Damanik dan Weber dalam Get Pitana dan Ketut Surya Diarta, sumber daya alam dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah pertama, keajaiban dan keindahan alam atau topografi. Kemudian keragaman flora, keragaman fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam, ekosistem yang belum terjamah manusia, rekreasi perairan, danau, sungai, air terjun ataupun pantai, kemudian lintas alam, trekking, rafting, dan lain-lain. Objek megalitik, suhu dan kelembapan yang nyaman, curah hujan yang normal, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Van Nel dalam Get Pitana dan Ketut Surya Diarta, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain, misalnya untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss mungkin cocok untuk dikembangkan atraksi ski es. Kedua, iklim dan cuaca ditentukan oleh latitude dan elevation, diukur dari permukaan air, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya. Kemudian ada topografis dan landforms
ada surface material, air, vegetasi, fauna. Kemudian kita lihat dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital yang dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkan. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pariwisata, memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan, makanan dan minuman, shopping, travel, dan sebagainya. Secara garis besar, karir yang dapat ditekuni di sektor pariwisata adalah sebagai berikut. Pertama, airlines atau maskapai penerbangan merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah paling besar. Kemudian ada bus companies, memerlukan manajer sumber daya manusia, agen tiket, agen pemasaran, petugas informasi, pengemudi bus, staf pelatihan, administrasi, akuntan, dan sebagainya. Kemudian ada cruise companies atau peluang karir terbuka untuk posisi kantor perwakilan dan penjualan, agen tiket, tenaga administrasi, penelitian pasar, direktur rekreasi, akuntan, dan sebagainya. Yang keempat ada railroad, diperlukan tenaga pelayanan penumpang. Kemudian ada rental car companies, ada hotel, motel, resort. Kemudian ada travel agency, tour companies, food service, tourist education, tourist kemudian ada travel journalist, ada recreation and leisure, ada attraction, ada tourist office and information center, ada convention and visitor bureaus, ada meeting planners, ada gaming, ada other opportunities. Kemudian ada sumber daya budaya. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut: bangunan bersejarah, seni dan patung, seni pertunjukan, peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, dan lain-lain, kegiatan dan acara hidup masyarakat lokal, perjalanan atau trekking, ada mencoba kuliner, masakan setempat. Kemudian dampak ekonomi pariwisata. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat bersifat positif dan negatif. Menurut Leiper dalam Ged Pitana dan Ketut Surya, dampak positif pariwisata bagi perekonomian diantaranya sebagai berikut. Pertama, pendapatan dari penukaran valuta asing. Kedua, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata, pendapatan pemerintah, pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Ada penyerapan tenaga kerja, multiplier effect atau efek multiplier merupakan efek ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi pariwisata terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Ada pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal. Kemudian dampak sosial budaya pariwisata. Menurut Richardson,
Dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya daerah tujuan wisata antara lain adalah: 1. Dampak terhadap struktur populasi, transformasi struktur mata pencaharian, transformasi tata nilai, dampak pada kehidupan sehari-hari. Kemudian dampak pariwisata terhadap lingkungan antara lain adalah: 1. Dampak dari penggunaan alat transportasi, dampak dari penggunaan fasilitas pariwisata, dampak dari pengoperasian industri pariwisata, tekanan terhadap sumber daya alam, perusakan habitat kehidupan liar, populasi dan pencemaran limbah lainnya. Hubungan antara olahraga rekreasi dan pariwisata. Olahraga rekreasi berhubungan dengan pariwisata. Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa olahraga rekreasi dapat dijadikan sebagai wahana untuk pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. Kemudian peran olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan, yaitu olahraga rekreasi dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang sehingga manusia bisa tetap berproduktif dalam waktu luangnya. Kemudian kesimpulannya adalah olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Kemudian pariwisata adalah perjalanan keluar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.